Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Jangan lupa malam ini kita akan keluar satu data penting, yaitu data crude oil inventories di jam setengah 10 malam ya. Jadi buat yang kemarin udah kebiasaan nih libur Senin Selasa nggak ada data penting, hati-hati. Hari ini jam setengah 10 malam kita akan keluar data crude oil inventories. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke setengah 10 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, untuk BTC kita bisa lihat di sini kondisinya tadi sempat di angka 108.000 lebih 35 USD. Ya, ini artinya kurang dari 2% dari all time high kemarin ya. Wow. Ya. Ya, ini sekali lagi menunjukkan pentingnya kita punya BTC dalam jumlah yang lebih signifikan besar karena ini ya dari all time high segini. Kita lihat ETH aja, jangan yang aneh-aneh lah. Lihat ETH aja. All time high-nya itu masih di 2021. Dan kondisinya ya kurang lebih itu masih minus 47%. Begitu, lebih mendekati ke 50%. Nah, jadi ya itu ya. Reminder pentingnya kita punya BTC sebagai fondasi. Begitu ya. BTCD mulai ada koreksi ya. Mulai ada koreksi. Mulai retest ke EMA 20. Dan sekarang ya at least for now mulai bereaksi sebagai support. Ya kita lihat lagi aja besok apakah dia akan nahan di 20 dan bisa mungkin retest ke struktur di angka 64,26%. Maybe, we'll see ya. Nah, ini mungkin akan ada gejolak ekstranya itu saat balance sheet yang selanjutnya akan keluar begitu. Dan hasilnya seperti apa? Ya nggak tahu. Kita bukan kita nggak punya orang dalam di US ya, kita nggak bisa tahu apakah balance sheetnya akan bagus atau enggak. Ya kalau dari desas-desus kemarin cenderung akan bagus. Tapi at the end of the day ya kita harus lihat aja datanya seperti apa nanti ya. Oke, langsung aja ke komen. Yang pertama dari Dwi Sutrisna. Halo bro, aku baru perhatiin ini channel. Ternyata teknik di financial marketmu keren loh. Thank you. Belum sub sih. Aku mulai kripto di tahun 2022. Mulai saham di 2017 sampai sekarang. Wah mantap ya 2022. Ini di masa-masa justru orang-orang pada nggak mau masuk. Wah ya berarti mungkin apa ya insting di sahamnya ini ya. Ya karena lagi-lagi saham tuh ya kalau perhatiin S&P juga nggak jauh-jauh dari BTC sih sebenarnya bottomnya ya, mirip-mirip lah ya. Ya mungkin dari situ tuh ya, dari saham lo ngelihat cyclical nature of markets ya, jadi bisa dimasukin ke kripto juga. Mantap ya. Ada pertanyaan nih, mudah-mudahan dijawab ya. Soalnya setiap kali tanya belum ada yang jawab. BTC ini kan underlying-nya dari hash rate dan nggak boleh dikuasai 51% oleh satu entitas. Yes, karena kalau dikuasai oleh satu miner atau satu entitas ya, maka akan ada 51% attack, yaitu bisa double spend, bisa juga mereka basically kayak menguasai blockchain-nya lah. Nah, kalau udah kayak gitu ya, lo kayak cara ngegambarinnya kayak perbankan bisa koreksi technically bisa koreksi misalkan berapa tuh dana nasabah dan seterusnya. Nah, itu bisa semua dilakukan kalau kena 51% attack. Dan udah ada belum kasus yang kena 51% attack? Udah ada. Ada beberapa hard fork, ya bukan hard fork lah mungkin ya, pecahan dari BTC. Ya kalau hard fork kan ya kasarnya kayak legal ya, ini hard fork ya kayak jadi kayak bajakan BTC lah begitu ya, seperti Bitcoin Cash, Bitcoin SV, itu rata-rata mereka kena 51% attack gitu ya. Nah kalau saat itu terjadi nggak pasti langsung mati juga sih, masih ada yang survive tapi kepercayaan terhadap blockchain itu akan berkurang signifikan begitu ya. Bagaimana jika itu dikuasai dalam waktu mining masih berlangsung ya? Ya kalau itu terjadi ya kacau sih, kemungkinan besar itu BTC akan kehilangan kepercayaan. Begitu orang merasa bahwa tadinya ini kan very decentralized, gitu, very decentralized dan at least for now ya itu dia belum ada satu entitas pun yang bisa cukup mining powernya atau cukup computing powernya lebih tepatnya ya sehingga bisa melakukan 51% attack di Bitcoin network begitu. Nah tapi bisa nggak bang mungkin kedepannya untuk ada quantum computing? Sebenarnya udah ada beberapa solusi begitu, lo boleh coba cek sendiri deh ya. Ada beberapa solusi yang udah mulai diajukan supaya BTC ini bisa nanti quantum computing proof lah begitu kasarnya, bisa tahan dengan quantum computing begitu. Gue pernah baca tapi it's very teknis, it's very technical ya. Buat lo yang pengen monggo silakan bisa research lagi sendiri ya. Karena kalau dijelasin di sini juga pusing dan jujur itu gue dulu lumayan lama bacanya dan terlalu teknis juga begitu ya. Oke. Tapi intinya jangan sampai kena kalau bisa. Kalau kena 51% attack kepercayaan market akan signifikan berkurang. Tapi sekali lagi, bukan berarti pasti mati.
Karena faktanya banyak juga ya beberapa pecahan BTC ya, seperti seingat gua Bitcoin Cash tuh pernah kena 51% attack ya. Sampai sekarang masih ada harganya. Ya tapi nggak ada nggak ada yang ini kan, nggak ada yang bikin kasarnya wah Bitcoin Cash ETF begitu. Kenapa? Karena nggak ada yang tertarik begitu. Ya karena lagi-lagi ya arguably underlying-nya jadi jelek. Ini kayak perusahaan yang kasarnya pembukuannya kacau begitu. Masih bisa survive, masih bisa, tapi ya nggak ada yang pengen berpikir jangka panjang di situ gitu ya. Terus BTC ini kenapa seakan-akan diciptakan di Amerika ya? Thanks edukasinya. Nah, sebenarnya gue ngerti sih sentimen kenapa seperti diciptakan di Amerika. Tapi sebenarnya nggak ada pernah bukti bahwa dia pasti di Amerika juga. Nah, cuman gini ya, kan kita tahu yang buat BTC ini Satoshi Nakamoto ya. Yang bikin orang curiga si Satoshi ini udah pasti bukan orang Jepang adalah karena ya grammar dia cenderung bukan seperti orang Jepang begitu, dan udah jelas itu kayaknya pseudonym gitu. Nah, kenapa dari Amrik? Ya ada beberapa yang cukup yakin, dan ya salah satu teori yang paling meyakinkan itu si Satoshi ini sebenarnya si Halfini. Ya karena ada ini ya, apa namanya? Ada paralels yang cukup menarik. Transaksi pertama di Bitcoin Network itu dari dompetnya Satoshi ke Halfini. Dan setelah Halfini meninggal, itu Satoshi sama sekali tidak pernah ada kontak-kontak lagi, tidak pernah ada ngepost apapun lagi. Begitu. Ya mungkin gara-gara itu, ya. Itu kurang lebih. Mantap, pertanyaan-pertanyaannya bagus ya. Next, dari Kotoshi, saya ibarat terhipnotis oleh dukun. Aduh, terhipnotis dukun ya. Disuruh main altcoin semua dari modal ratusan juta. Sekarang sisa 20%. Aduh. Saya masih berharap alt season untuk balikan modal. Ya sekarang jujurnya udah dalam posisi yang nanggung ya. Lu udah kalau nasi itu udah jadi bubur begitu ya. Udah gak bisa diapa-apain juga. Ya kalau bisa tetap mencoba untuk dibalancekan dengan BTC begitu. Tapi ya gini sih, kalau mau lebih biar nggak stres, ya udah deh, lu tunggu aja sampai ini beres cycle ini. Fokusin aja nanti di kuartal 4 buat ya semoga BEP begitu ya, minimal nggak parah-parah amat kalau sampai rugi ya, karena sisa 20% berarti kan hancur banget ya, minusnya 80 kemarin berarti kalau seperti itu ya. Ya di cycle ini diusahakan ada sisanya, udah gitu baru cycle selanjutnya benerin. Jangan sampai kena lagi rayuan dukun. Ya karena gini loh, lu terhipnotis tuh kenapa? Ya bukan gini, karena lu tuh terhipnotis dengan janji manisnya. Bisa begini, bisa begitu, bisa 100x ya, bisa 20x, bisa 30x. Itu tuh nggak ada yang bisa tahu satu aset bakal berapa x di satu cycle ini. Nggak ada yang pernah bisa tahu. Kalau dia bilang dia tahu, itu dia nge-bullshit. Begitu, udah itu aja ya. Sayang juga ya, ratusan juta padahal. Next, dari Ghost. Pikiran jadi jernih kalau dengerin Bang Toshi daripada dengerin peramal yang bilang mau Mei jual semua BTC dan go away lah. Resesi lah, Great Depression lah, dan lain-lain. Ya, ya balik lagi ya. Peramal tuh enak di depannya aja kedengerannya. Wah asik ya. Itu kayak ini, orang diabetes ke dukun, kata dukun nggak apa-apa, boleh makan manis-manis nggak masalah. Yang penting nih bakar sesajen. Itu lu mau bakar sesajennya sampai gosong pun, itu diabetes lu bakal terus ada. Dan lu makan permen udah gangrene. Nah gitu. Jadi ya kalau gue ngerasa orang-orang yang menggunakan fakta data statistik itu seperti dokter. Dokter akan memberikan obat pahit ke orang yang sakit. Begitu. Tapi saat diminum, dia ya berpotensi sembuh. Begitu ya. Nah, untuk orang-orang yang kedukun begitu ya, ya ujung-ujungnya nggak efektif kan? Begitu. Kalau sampai efektif pun itu bukan karena dukunnya sakti, tapi placebo. Begitu ya. Dan ya buat yang kena sell in May and go away lah ya, pasti resesi lah, Great Depression lah, ada yang bilang akan percis seperti 1930. Kita udah bahas di video ini ya. Ya lagi-lagi kalau nggak kejadian mereka akan tinggal hilang saja. Dan nanti nggak tahu malunya balik lagi seperti tidak melakukan apapun, seperti tidak salah, seperti tidak berdosa. Padahal udah ngebacotnya salah mulu dan bikin orang rugi. Ya itulah dukun. Gitu ya. Next dari, ini sama nih, nggak tahu kenapa nih YouTube pun suka begini ya, kedouble. Next dari Yusuf Bekti. Mau dalam kondisi gimana pun tetap menyiapkan dua skenario antara bullish atau bearish. Justru dengan adanya perang tarif bisa beli di harga yang lebih murah di saat orang lain panik. Di situ harusnya masuk tapi tetap dengan tidak over leverage dan all in. Mantap ya, ini gue suka banget nih. Terima kasih Bang Toshi selalu memberikan alert atau
atau nasihat setiap hari. Sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Amin, amin, amin ya. Ini gue happy banget. Ini berarti lu sudah mengerti mindset dasar dari TCI. Percaya, lu dengan punya mindset seperti ini, lu akan bisa lebih profitable dibandingin orang yang, wah TA-nya luar biasa ya. Chartnya tuh dicoret-coretnya udah wow begitu ya, fantastik. Isinya tuh udah, wah coret sana coret sini, udah sampai jadi kayak Mona Lisa begitu ya. That doesn't matter. Kalau mindsetnya salah akan berantakan ya. Dan ini mindset yang tepat. Gitu dimana ya lu udah tahu, lu udah ada patokannya, udah ada safety beltnya. Selama itu nggak kena ya sudah, terus aja business as usual. Mantap ya. Next. Wah, thank you. Ada super thanks dari Bro Rusli. Ya, seperti kalian sudah tahu, di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar. Jadi semuanya for free. Jadi super thanks seperti ini. Lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Ya. Oke, pertanyaannya. Saya punya 0,5 BTC di spot, udah profit 20%. Apakah perlu saya jual untuk beli lagi pas turun atau tetap DCA? Tetap DCA saja. Ya, kecuali ada SOP untuk TP. Kalau gua SOP TP-nya akan ke-trigger saat BTC weekly close di atas dari upper band begitu ya. Tapi ya ini dari posisi TP gua terakhir masih lumayan dekat. Ya kita lihatlah nanti TP-nya seperti apa. Tapi patokan gua secara TA-nya kalau terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band ya, dari upper band di sini. Nah, SOP lu seperti apa? Nah, itu bisa berbeda-beda setiap orang. Misalkan ada yang SOP-nya, bang, gue setiap kali ada pergerakan BTC 10% nih gue TP. Ya, terserah, boleh-boleh saja. Tapi yang pasti SOP itu harus lengkap. Ada cara masuk, ada cara keluar. Dan masuk keluarnya itu sama-sama dicicil, ya. Jadi, waktu masuk di DCA, dikeluar pun DCA. Ya, jangan sampai kayak gini. Kemarin ada nih, aduh bang, gue salah bang. Kenapa gue TP semua gede-gedean bang kemarin waktu di sini ya? Gue pikir, sorry bukan di sini ya, di sini. Nah di sini nih, aduh bang, gue salah bang. Gue TP semua nih, soalnya gue pikir, di sini nih. Karena gue pikir bakal susah bang nembus 100.000, jadi gue TP semua. Sekarang gimana ya bang? Ya nggak tahu. Ya karena TP-nya jangan sekaligus, TP-nya harus berkala. Masuk berkala, keluar berkala. Gitu ya. Gue harap bisa menjawab ya. Jadi intinya tetap DCA dan ya udah pakai duit dingin lagi aja gitu, duit dingin. Ya paling ideal tuh seperti ini ya. Misalkan lu punya penghasilan mau dari bonus, mau dari gaji atau apapun juga, lu sisihkan berapa persen ya. Nah, persentasenya tergantung dari berapa besar tanggung jawab lu. Misalkan udah nikah bang, istri 3, anak 10. Waduh, jangan gede-gede di kripto. Karena ya kripto resikonya besar gitu. Bahkan di BTC pun lu bisa nyangkut lama. Begitu ya. Jelek-jeleknya sial-sialnya satu cycle begitu. Nah, kalau misalkan lu banyak tanggungan, ya jangan gede-gede di kripto. Itu karena resiko juga besar. Tapi semakin lu nggak banyak tanggungan, wah bang, gue masih single nih bang, ya, gue masih single, gue 7 tahun udah kerja, udah semuanya enak gitu bang. Nah, itu boleh mungkin lebih gede lagi sedikit. Nah, tapi intinya sudah lu sisihkan, and then lu jadikan peluru. Minimal bagi 10, misalkan lu ada dana dingin per bulan 10 juta. Ya berarti kalau dibagi 10 ya minimal sekali tembak 1 juta. Tapi kalau misalkan, bang, gue pengen lebih banyak pelurunya karena gue pairnya banyak bang, boleh ya. Jadikan misalkan 20 peluru, berarti sekali nembak 500.000, itu juga boleh ya. Tapi yang penting dari duit dinginnya ya disisihkan, dibagi-bagi jadi peluru. Ya udah, tinggal itu peluru dipakai tinggal tembak aja. Ada support tembak gitu ya. Atau misalkan lu DCA murni, udah waktunya DCA gitu ya. Oke, next. Wah, thank you. Ada super thanks lagi dari Bro Brian. Oh, Bro Brian ini yang kemarin gue inget kalau nggak salah yang nanya posisi long ya. Harusnya udah aman posisinya ya. Walaupun kemarin itu masih masuk kategori over leverage tapi nggak terlalu parah. Ya sekarang harusnya udah aman. Ya gue penasaran nih gimana nih posisi long yang kemarin. Kalau nggak salah posisi harga likuidasinya tuh di sekitar 60.000 something ya. Gue lupa belakangnya 60.000 something. Harusnya udah aman nih. Soalnya kemarin BTC waktu drop di EMA 50 kan nggak sampai situ ya. Terdalamnya itu masih di kepalanya masih 7 ya. Ini paling dalam itu di 74 ribuan. Jadi harusnya masih aman ya. Coba cerita ya, itu gimana tuh hasil yang kemarin ya? Kok kalau di Mei kan statistik turun 50-50. Ada narasi yang bilang bakal turun di bulan Juni, Juli, Agustus karena itu bulan summer. Apakah berdasarkan statistik seperti itu kok atau kita akan tetap naik kok? Terima kasih, God bless you. Nah, kalau yang di Juni, Juli, Agustus itu masih lebih make sense begitu. Kenapa? Karena memang ada statistiknya pelemahan. Kita langsung lihat aja ya. Gue lebih suka pakai data sih.
Gue nggak suka cuma asal nyablak begitu. Karena yang sell in May and go itu nyablak gitu. Faktanya 50-50, ternyata nyablaknya bilangnya kayak bakal 100% ya, bullshit. Nah, gue nggak suka kayak gitu. Gue kasih lihat aja langsung ya. Juni, Juli, Agustus di 2024 berarti ya. Kita coba cek di sini. Sorry. Oh, oke, sorry. Aduh. Di sini, sorry. Di Juni, Juli, Agustus. Ya, Juni, Juli, Agustus. Mana sih? Ini nih. Oke. Tadi kayaknya monthly aja deh biar nggak pusing ya. Pantesan susah. Oke, di sini. Nah, ini Juni, Juli, Agustus. Coba kita cek. Juni, Juli, Agustus. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya apa? Merah ya. Ini koreksi. Kita kasih tanda warna merah seperti ini. Koreksi ya. Juni, Juli, Agustus. Lalu di 2023 Juni, Juli, Agustus kita cek lagi di sini. Juni, Juli, Agustus juga merah ya. Ujung-ujungnya minus gitu setelah ya 3 bulan itu ujungnya koreksi. Walaupun nggak separah di sini tapi sama-sama koreksi lah ya. Lalu di 2022 coba kita cek lagi 2022. Nah, ini dia. Juni, Juli, Agustus. Nah, ini merahnya nggak main-main begitu ya. Nah, jadi selama 3 tahun ke belakang, Juni, Juli, Agustus cenderung koreksi semua ya. Nah, kalau kita mundur lagi ya. Mundur lagi, ini kan 2021 nih. 2021 Juni, Juli, Agustus. Nah, di sini malah naik nih. Nah, ini hijau ya. Ini hijau, kita kasih tanda dulu hijau. Lalu 2020 berarti ya, 2020. Nah, ini Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus. Nah, di sini juga hijau begitu ya. Lalu di 2019 sini Juni, Juli, Agustus. Nah, ini ya cenderung netral lah ya. Soalnya ujung-ujung weeknya juga sempat cukup dalam. Jadi oke lah kita kasih warna biru ya. Kalau netral warna biru. Mana biru? Nah, oke ya. Cek lagi sampai 2018 aja lah ya. Kepanjangan juga nih soalnya ya. Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus di sini juga sama-sama ya netral lah ya. Lu bisa lihat di sini kurang lebih sideways begitu. Nah, jadi kalau kita lihat memang dari 2024 sampai 2018 ya lebih banyaknya antara koreksi, pelemahan atau at least konsolidasi begitu. Hijaunya cuma 2 kali. Nah, tapi hijau ini pun yang di sini ya, yang di sini kita tahu dapat QE. Nah, kali ini kita belum dapat QE kan, ya, so we don't know ya. Jadi ada perbedaan ya dibandingkan dengan di sini ya. Jadi kita bilang apakah akan persis seperti sini ya nggak bisa juga karena ada perbedaan fundamentalnya. Nah, kalau di sini kita ingat di weekly itu ada terjadi pantulan, begitu ada terjadi pantulan di MA50 gitu ya di bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi ada major support. Nah, di sini major supportnya udah cukup jauh begitu. Jadi ya memang ada benernya. Kalau yang Juni, Juli, Agustus itu berdasarkan logika. Kenapa? Karena di summer months itu bulan-bulan musim panas di US, itu mereka udah mulai nggak terlalu mikirin investasi. Mulai pengen libur deh, pengen santai deh ya. Nah, tapi ya catatannya apa? Kalau sampai terjadi pergerakan fundamental tertentu, contoh QE seperti di sini ya, atau kena major support dan terjadi pantulan. Nah, itu bisa ada kasus khusus. Tapi in general antara konsolidasi atau koreksi, begitu lebih banyaknya ya. Nah, itu bagus, itu benar. Juni, Juli, Agustus itu make sense. Kalau Mei itu tidak lihat statistik berarti yang ngomong itu dulu ya. Oke, bagus ya pertanyaannya bagus. Ya, semoga yang hasil kemarin posisi longnya yang sedikit over leverage itu udah beres. Harusnya sih udah ya. Kayaknya udah kena target TP jangan-jangan ya. Mantap. Next dari Jati Fortuna Channel. Hati semakin berbunga-bunga bang. Pokoknya terima kasih banget. Nemu channel Bang Toshi semakin tenang belajar kripto. Mantap ya. Kalau berbunga-bunga, santai ya. Santai-santai profit. Nah, itu udah ciri-ciri ngikutin TCI begitu ya. Walaupun terlihatnya simple, terlihatnya kayak bang kok nggak pusing ya? Ngapain pusing? Hidup udah pusing, jangan sampai trading caranya bikin pusing lagi. Begitu ya. Next dari Dollar Hunter, BTC tembus daily close tertinggi, bukti pentingnya analisa berbasis data. Mantap. Yes, ya jangan pakai perasaan. Kalau mau perasaan pacaran aja. Tapi pacaran aja kalau pakai perasaan semua juga kacau kan. Nah, ya jadi
Kalau boleh pilih daripada pakai perasaan, lebih apa-apa tuh pakai data, fakta, statistik gitu ya, pakai logika. Itu karena kalau nggak pakai itu jadi kayak uncountable, susah buat dihitungnya begitu karena wah perasaan ya perasaan susah kan. Gimana ngitungnya? Perasaan sayangku itu berapa miligram? Nggak tahu. Kita nggak bisa hitung kan. Nah, kalau kita nggak bisa hitung susah gitu ya. Next dari Saitama Cool, ada fenomena apa nih bang? Tiba-tiba BTC naik terus nggak pakai permisi. Kenapa harus permisi? Tidak harus permisi, begitu ya. Jangan lupa BTC waktu di daerah sini ya di 2024 ya daerah sini nih. Itu udah banyak yang teriak-teriak ini bakal bear market, bear market, bear market. Waktu terjadi peningkatan semua kaget, nggak ada yang sangka. Begitu, wah gila kok bisa begini, gua gak nyangka tiba-tiba meningkat ya. Nah yang profit siapa? Yang DCA gitu. Jadi jangan berharap market akan permisi mas saya mau naik, nggak ada kayak begitu ya. Gitu. Jadi ya makanya sekali lagi DCA, lu lihat kan orang-orang yang DCA senyum-senyum aja kan, hatinya berbunga-bunga seperti yang tadi di bawah gitu ya. Kalau lu di sini emonya masih sedih, mungkin lu masih berharap ngedam kemarin jangan-jangan ya. Nah ya jadiin pembelajaran. Jangan berharap-harap ya. Terus saja DCA konsisten ya. Next dari Imam. Banyak dukun sesat kok seputar Mei sama kayak Oktober kemarin. Oh, oke. Kalau Mei kan banyak yang itu ya, banyak yang ngomong sell in May and go away. Kalau di Oktober banyak yang bilang altcoin season katanya ya di masa-masa sini nih. Masa-masa Oktober kemarin tuh. Nah, di sini Oktober November sebenarnya yang paling sadis tuh. Oktober November Desember lah. Wah, itu cocot dukun urusan altcoin season. Wah, ya. Apalagi waktu BTC turun tuh kan. Dewa gua tuh bener. Taunya naik lagi. Kalau emang niat scalping tipis-tipis, seenggaknya masih cek Bitcoin monthly return-nya. Mei masih positif biarpun nggak sebesar Oktober. Yes, ya makanya itu gue cukup yakin lah orang-orang yang ngomong sell in May and go away itu nggak ngecek datanya, enggak. Pokoknya udah kayak burung beo. Dukun A ngomong begitu, dia ikutan, semua ngikutan, nggak mau kalah. Wah iya iya bener, hati-hati May, hati-hati May. Terus diulang-ulang, padahal tidak berdasarkan statistik. Itu cuma satu orang ngomong terus mengikutin. Begitu ya. Kayak orang panik, pernah ada ini ya, pernah ada joke-nya dulu ya di Wall Street katanya. Ada orang misalkan dia mau ngomong, wah udah bulan Mei nih ya. Taunya orang ngedengar, wah, bukan Mei, wah, ini kayaknya apa namanya waktunya nge-sell deh. Satu orang ngomong nge-sell, udahnya semua sell panik, wah, semuanya akhirnya nge-sell. Itu, tapi faktanya enggak kan, tidak berdasarkan fakta data statistik, tapi cuma kayak burung beo, orang ngomong apa diikutin, gitu ya. Akhirnya apa? Tersesat semualah para pendukung dan para penontonnya, ya. Next dari Nino Carlitos. Bang, udah bang. Yang pada ketinggalan kereta kagak beli waktu dam ke 74K. Wah, ini dekat-dekat MA50 weekly ya. Udah pada tantrum tuh bang. Udah pada ngomel-ngomel kagak jelas. Bahkan waktu dikasih kesempatan buat DCA di 83.000 sampai 92.000 sampai 100.000 aja masih pada batu ya. Alhasil sekarang masih makin panas. Hawanya ngomel-ngomel mulu, minta dam 90K. Mau dikasihani tapi bacotannya ngeselin. Nggak usah dikasihanin, terus aja ridicule ya. Gimana? Gimana nih ngedamnya? Kok nggak ngedam? Malah deket ke all time high gimana nih ya? Tebak-tebakannya kok salah gitu. Nggak apa-apa, ridicule aja, nanggung ya. Kan mereka bacotannya ngeselin. Bacotin balik kalau perlu. Tapi nggak sih, jujurnya udahlah. Nggak usah dipedulin orang-orang kayak gitu ya. Tapi ya pada faktanya banyak kan. Jadi gua tidak ngarang ya. Banyak orang yang seperti ini. Yang kemarin minta ngedam dulu ya. Dan di sektor ini ada yang percaya BTC harus ngedam supaya apa? BTC harus ngedam supaya dapat altcoin season. Itu juga konyol sekali ya. Tapi banyak yang seperti itu. Kenapa? I don't know. Literally speechless. Kenapa? Karena datanya literally kebalikan dari itu. Ya, tapi itulah ya. Kalau orang ngarang ya, kalau lu ngarang cerita ya nggak ada yang bisa ini ya. Lu ngarang cerita ya nggak ada yang bisa benerin kalau cuma lu doang yang tahu. Tapi ini kan faktanya di lapangan, kita bisa lihat di chartnya. Ya jadi kita bisa debunk that bullshit gitu ya. Ya udah ya. Nggak usah terlalu diperhatiin ya. Kalau ngomong-ngomong terus udah, lu nggak usah mendekat aja, lu menjauh saja kalau sampai itu orang-orang terdekat lu gitu ya. Next, terakhir dari Moravian. Halo Bang Toshi, bagaimana pandangan Bang Toshi tentang kita menjamin BTC kita untuk mendapatkan fresh money untuk dibelikan lagi di BTC? Apakah strategi ini cocok untuk situasi sekarang? Terima kasih Bang. Enggak, gua nggak setuju.
Ya, kenapa? Karena gini, saat lu mengkolateralkan BTC lu, ya, lalu ceritanya lu kayak loan gitu kan, kayak crypto loan begitu. Ada di berbagai macam exchanger. Kalau gua sih tidak menyarankan. Kenapa? Karena bunganya, ya walaupun nggak semua ya, seringkali floating. Nah, awalnya bisa bang, cuma segini sih BTC bisa ya, dan mungkin bisa bener. Tapi ternyata floating makin tinggi bunganya, ya, lu harus bayar bunganya makin tinggi. Ujung-ujungnya apa? Lu kejar-kejaran, lu jadi tebak-tebakan. BTC harus meningkat sekian, kalau enggak, gue nggak bisa bayar bunga nih. Nah, itu udah kacau ya. Ini sebenarnya salah satu hal yang gue tidak setuju sama Sailor ya. Walaupun Sailor nggak minjem duit dalam konteks minjem duit seperti biasa ya, dia meng-issue new shares ya, saham-saham baru untuk buat beli BTC. Ya tapi sebenarnya itu kan membeli BTC bukan dengan uang dingin kan. Menurut gua tetap ini melanggar aturan pertama ya. 3 golden rules. Jangan pakai uang panas. Itu nomor 1. Kenapa? Karena itu yang paling setannya kuat. Itu tuh yang paling sering dibisikkan di telinga kita. Udah, itu mobil 3D aja dulu. Udah, itu BPKB. Wah, udah, biarin aja. Nanti BTC naiknya lebih tinggi. Nah, itu berapa banyak orang yang kena seperti itu ya. Dan seremnya mending kalau di BTC ya. Banyak yang kena seperti itu di Oktober, November, Desember 2024 di altcoins. Ya matilah di situ, muntah darah lah ya. Ya udah beres ya, itu untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallby. Dan seperti yang kita bisa di sini, Wallby ini adalah suatu platform untuk kita trade futures. Walaupun technically ada spot juga sih ya. Sekarang ada seperti meme pool di sini ya, di mana kita bisa beli seperti ya, jadi masuknya seperti ini ya, seperti spot begitu, di mana kita bisa membeli meme coins begitu. Tapi in general, fokus dari Wallby ini adalah platform untuk kita trade futures. Di sini ada berbagai macam AI yang kita bisa pakai ya untuk membantu kita membuka posisi, mulai dari yang paling low risk, dia secara leverage-nya kecil, lalu hanya di BTC saja, alias ya volatility-nya akan cenderung kurang dibandingkan alts. Ada juga yang mungkin medium risk di sini, di mana dia fokusnya di koin-koin yang sedang meroket begitu, dan banyak lagi. Bahkan sampai ada juga ini pakai apa nih? Semacam kayak Astra, ini kayaknya apa? Astronomy or something ya. Nggak tahu sih yang ini ya. Gua kayaknya belum pernah coba juga yang ini ya. Tapi ada juga yang misalkan di sini high risk dan seterusnya. Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya saat lu dibukakan posisi di sini sudah lengkap dengan TP dan SL. Jauh lebih mending dibandingin lu buta sama sekali buka posisi long tiba-tiba liquid gitu. Nah, di sini lebih terukur. Cuman yang mungkin kurang enaknya adalah untuk AI ini kita nggak tahu SOP-nya seperti apa. Jadi ya saat kita pilih ya sudah kita mempercayakan semua TPSL-nya sama mereka begitu ya. Nah, tapi buat lo yang ngerasa bahwa bang, kayaknya gue mendingan trading manual aja, bisa nggak? Bisa. Di sini juga kita bisa trade manual. Jadi buat lo yang tertarik, bisa trade manual, bisa menggunakan AI, dan banyak lagi ya. Nah, yang unik di sini adalah mereka itu ada rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan kode referral Toshi Crypto, ya sekali lagi Toshi Crypto akan ada upgrade ya. Dari 100 USDT menjadi 250 USDT. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallby, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallby. Oke, dan sekarang kita masuk ke SUI. Untuk SUI lagi-lagi ya, udah dikasih kesempatan kemarin lagi buat yang konservatif sih. Udah dapat lagi TP ya. Buat yang agresif, kemarin ya sayangnya masih belum kena lagi target TP di angka 4,0331. Nah, jadi ini sekali lagi ya reminder bahwa yang agresif tuh nggak selalu enak aja gitu. Yang agresif ya kadang-kadang yang konservatif udah TP, yang agresif masih belum juga TP-TP. Bahkan sampai sekarang malah turun lagi begitu. Jadi reminder, risk profile itu bukan masalah siapa yang bakal lebih cuan, tapi ya tergantung lo lebih siap dengan resikonya seperti apa gitu ya. Oke, ya udah ya, belum ada setup futures lagi. Posisi spotnya di EMA 20, lalu di angka 3,6729 dan di angka 3,4729. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita sudah dapat posisi long kemarin ya. Nah, posisi longnya ini buat lo yang konservatif lagi-lagi sudah kena target TP ya. Jadi yang konservatif juga sebenarnya enak ya, lebih cepat kena target TP-nya, tapi ya kalau momentumnya gila ya lebih cuan yang agresif gitu. Jadi ya lagi-lagi ya, ini bukan masalah siapa yang lebih cuan ya, tapi ini masalah risk profile lo ya. Nah, buat yang sudah buka posisi long kemarin konservatif, ini sudah profit sebesar 1,88%. Not bad ya.
Nah, buat yang agresif gimana Bang? Kan belum kena nih target TP-nya di angka 2,44785. Ya nggak apa-apa, lu boleh hold ya. Nah, posisi longnya ini bisa di hold. Ya, target TP-nya jangan lupa dipasang aja. Ya, tapi gini deh ya, kalau udah lumayan lewat beberapa hari, boleh pertimbangkan ya kalau ada data penting gitu ya. Apalagi besok, kalau hari ini crude oil inventories mungkin orang ngerasa, ah bang mungkin nggak se-ekstrim itu. Ya, hati-hati. Besok kita akan keluar data initial jobless claim. Nah, ini potensi untuk menggerakkan marketnya lebih besar. Jadi, ya buat yang agresif pun tetap ada pertimbangan gitu ya. Kalau keluar data-data penting itu, boleh pertimbangkan untuk tutup begitu ya. Karena udah profit juga sebenarnya kan ya. Oke, untuk posisi spotnya di EMA 20 yang udah di retest 3-4 kali ya selama seminggu ke belakang. Lalu ada juga di 2,27 dan di EMA 200 atau EMA 50. Next, XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini sayangnya kena cut loss ya. Retest 1, retest 2 di struktur 22,38. Ternyata daily close-nya di atas dari struktur tersebut. Artinya cut loss. Kalau di sini sih ya cut loss, profit, tidak ada yang tutup-tutupi. Kenapa tidak ada yang tutup-tutupi? Karena kita tidak buka kelas. Jadi ya tidak ada insentif buat pura-pura benar terus begitu. Ada sorry ya jadi nyepet. Oke, sekarang setup futures kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya masih di atas dari 22,38, nah kita bisa limit posisi long. Tapi ya sekali lagi dengan catatan besok jam 7 pagi daily close-nya di atas dari 22,38 ya. Oke, itu kurang lebih untuk futuresnya. Belum ada setup, berarti ya tunggu besok. Posisi spotnya karena terjadi reclaim ada perubahan. Jadi ada di angka 22,382, lalu di EMA 50, dan satu lagi di angka 18,30. Jadi itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.